Sah, DPRD DKI Jakarta umumkan pemberhentian Anies Baswedan. Warga DKI berbahagia OTW syukuran. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. 42 ya, jadi 42 suara. Ntar kita voting siapa namanya yang terbanyak di antara nama yang besok tertera gitu. Votingnya ya kan ditaruh amplop masing-masing. Kita kan nggak mengintervensi semua fraksi. Silakan fraksi menentukan siapa nama-nama yang layak untuk memimpin Jakarta. Nah, kita bisa lihat. Ya nantilah ya. Oke. Oktober Pak Gubernur, Pak Anies dengan saya selesai melaksanakan tugas. Dulu Pak Anies sejak tahun 2017 bersama Pak Sandiaga Uno, kemudian saya meneruskan 2,5 tahun terakhir. Mohon maaf atas kekurangan selama ini. Mari kita dukung siapapun nanti yang akan menjadi PJ Gubernur DKI Jakarta. Insya Allah siapapun nanti yang ditunjuk oleh Pak Jokowi pasti adalah orang yang terbaik dan mari kita dukung. Pengganti sementara dari Anies Baswedan dapat menertibkan kembali semua yang telah dilakukan Anies. Atau sebut saja ini adalah momentum Jakarta terlahir kembali. Apakah sedemikian keselnya warga Jakarta dengan Anies yang dinilai jadi gubernur hanya untuk persiapan jadi presiden? Saya juga merasa kehilangan sebenarnya. Saya kehilangan figur yang membuka mata bahwa politik identitas itu memang ada dan nyata. Anies Baswedan akan berhenti menjadi gubernur DKI di tanggal 13 September nanti. Ini termasuk berita penting yang menggembirakan sekaligus juga menyedihkan. Menggembirakan karena akhirnya Jakarta bisa pulih dari sakit hati yang mendalam akibat terpilihnya Anies sebagai gubernur lewat kendaraan politik identitas. DPRD DKI Jakarta bakal menggelar rapat paripurna pengumuman pemberhentian Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria hari ini Selasa 13 September. Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengatakan rapat paripurna ini digelar setelah disepakati dalam rapat Badan Musyawarah atau BAMUS beberapa waktu yang lalu. Berdasarkan masukan dari pimpinan dan anggota BAMUS, telah disepakati rapat paripurna pengumuman pemberhentian gubernur dan wakil gubernur periode 2017-2022 pada 13 September, kata Pras saat itu. Wakil Ketua DPRD Rani Mauliani mengatakan rapat paripurna hari ini merupakan pengumuman masa akhir Anies Riza 30 hari sebelum masa tugas berakhir. Diketahui, Anies Riza bakal mengakhiri masa jabatannya 16 Oktober mendatang. Menurut Rani, dalam rapat paripurna ini, DPRD hanya menjalankan prosedur dan mekanisme yang ada. Ia pun meminta Anies untuk hadir langsung dalam proses tersebut. Mengingat rapat paripurna tersebut merupakan peresmian pemberhentian jabatannya. Usai rapat paripurna pengumuman pemberhentian Anies Riza, DPRD juga bakal melanjutkan rapat pimpinan gabungan Rapimgab untuk membahas calon penjabat PJ Gubernur DKI Jakarta pengganti Anies. Pras mengatakan bahwa Rapimgab akan digelar setelah paripurna. Pras juga sudah meminta 9 fraksi yang ada di DPRD DKI Jakarta masing-masing menyetorkan 3 nama calon PJ Gubernur. Nantinya, 3 nama terbanyak akan dipilih untuk diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri. Seperti diketahui, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga sudah menyatakan calon PJ Gubernur DKI yang diajukan ke Presiden Joko Widodo bakal berjumlah 6 orang. 6 nama calon itu akan diusulkan 2 pihak, 3 dari DPRD DKI Jakarta dan 3 dari Kemendagri. Berdasarkan surat Kemendagri yang dilayangkan ke DPRD DKI Jakarta, 3 nama calon PJ Gubernur DKI Jakarta paling lambat dikirimkan 16 September atau 1 bulan sebelum masa jabatan Anies habis. Bahkan sebelumnya juga diketahui bahwa Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi telah bertemu dengan Presiden Joko Widodo alias Jokowi membahas tentang penjabat PJ Gubernur DKI Jakarta pengganti Anies Baswedan. Pertemuan Prasetyo dan Jokowi pun berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta pada Kamis 8 September 2022. Keduanya bercakap-cakap sembari makan siang. Politikus PDIP ini menyatakan anggota Dewan dapat mengusulkan 3 calon PJ pengganti Gubernur Jakarta Anies Baswedan. Dia tak mempersoalkan jika pada akhirnya nanti PJ Gubernur terpilih adalah usulan pemerintah pusat, bukan DPRD DKI.
Wah wah wah, warga DKI Jakarta auto langsung syukuran massal nih. Anies bener-bener sah lengser dari jabatannya. Setelah sekian purnama terbelenggu keblunderan Anies Baswedan, kini wajah ibu kota kembali cerah. Secerah Jakarta tanpa polisi kadrun dan buzzer-buzzer goblok gak bener. Memang secara perlahan tapi pasti, Anies Baswedan telah membawa Jakarta ke dalam keterpurukan selama menjabat. Pembangunan rusun dihentikan yang mengakibatkan puluhan ribu korban gusuran terancam terdampar. Trotoar-trotoar sebagai hak pejalan kaki diberikan untuk lapak dagangan. Penghamburan APBD untuk pembiayaan TGUPP, proyek bongkar pasang dan anggaran siluman, reklamasi yang dilanjutkan hanya untungkan pengembang. Ribuan IMB dikeluarkan tanpa keluar kontribusi 15% dan tanggung jawab pembuatan bendungan. Dan akhirnya Anies mewariskan mangkraknya pembangunan Giant Seawall yang membuat kota Jakarta lebih cepat tenggelam. Namun, kini semua kekhawatiran dan ketenangan yang telah direnggut Anies akan segera sirna. Tentu kabar Anies sah lengser dari kursi panas Gubernur DKI Jakarta bakal disambut warga DKI dengan penuh sukacita. Karena momentum inilah yang ditunggu-tunggu warga ibu kota, agar Anies Baswedan segera hengkang dari kursi gubernurnya. Agar Jakarta kembali menjadi kota yang tenang tanpa pemimpin yang semena-mena. Surya Paloh ketemu Jokowi, mau pamit secara politik dan usung Anies. Ditulis oleh Syardi dari siwar.com. Kemarin sore Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh, datang menemui Jokowi di Istana Kepresidenan. Pertemuan berlangsung kurang lebih 1,5 jam. Tidak ada yang tahu apa yang menjadi tujuan kedatangan Paloh dan apa yang dibicarakan. Tapi ada selentingan kabar yang menyebutkan bahwa Surya Paloh menemui Jokowi untuk berpamitan secara politik. Ini diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Indo Strategik, Ahmad Khoirul Umam. Dia mengungkapkan munculnya informasi mengenai Surya Paloh berpamitan kepada Presiden Jokowi karena berbeda arah pilihan politik. Kemarin itu, Pak Surya Paloh bertemu dengan Presiden di Istana dan muncul sejumlah informasi bahwa pertemuan tersebut, meskipun diklaim oleh teman-teman dari Nasdem itu adalah sebuah pertemuan rutin. Kata Khoirul Umam, dalam diskusi daring polemik Trijaya bertajuk Menakar Gagasan dan Visi Capres 2024. Tetapi konon kabarnya, itu adalah sebuah pertemuan yang menyampaikan sejumlah informasi yang cukup valid, yang intinya adalah sebagai sebuah bentukan pamitan secara politik, sebagai penegasan dari titik beda, dari arah perjuangan menuju di 2024 mendatang. Katanya lagi, jika memang benar bahwa Surya Paloh ingin pamit karena punya jalur politik sendiri yang berbeda dengan Jokowi, maka hampir bisa dipastikan bahwa Nasdem akan bergabung dengan PKS dan Demokrat untuk membentuk sebuah koalisi politik baru selain KIB dan Gerindra PKB. Jika itu benar, maka deklarasi koalisi 3 partai tersebut akan dideklarasi dalam waktu dekat. Sebenarnya, sinyal ini sudah terlihat ketika Nasdem intens berkomunikasi secara politik dengan PKS dan Demokrat. PKS, kita tahu partai ini seperti apa dan punya agenda apa. Langkah politiknya terlalu melenceng. Nasdem di sisi lain malah mau bergabung dengan PKS. Maka akan bisa dipastikan satu frekuensi dan berbeda arah pilihan politik dengan pemerintah. Makanya tidak salah kalau ada yang menyebut Surya Paloh ingin pamit baik-baik dan meminta izin untuk jalan sendiri. Selain pertemuan antara Surya Paloh dan Jokowi, isu reshuffle kabinet juga mencuat. Pasalnya masih ada pos menteri yang kosong, yaitu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi atau PAN-RB yang ditinggalkan almarhum Cahyokumolo. Staf khusus Sekretaris Negara Valdo Maldini juga mengaku bahwa reshuffle masih memungkinkan dilakukan oleh Presiden bersamaan dengan pengumuman Menteri PAN-RB yang baru. Presiden Jokowi sudah punya hitungan mengenai formasi kabinetnya dalam menghadapi sejumlah tantangan, yaitu sejumlah krisis akibat ketidakpastian global. Kalau bicara soal reshuffle, kayaknya pembaca Seaword pasti punya satu nama yang kuat untuk didepak dari kabinet. Dan kalau Nasdem memang benar mau pamit, maka tidak ada ruginya jika Jokowi mengganti Menkominfo. Nasdem seolah ingin keluar dari jalur, bergaul dengan parpol semacam PKS, yang kabarnya mau usung Anies yang terkenal tak bisa kerja dan suka klaim ugal-ugalan. Sekalian saja reshuffle menterinya. Pos Kemenkominfo adalah jabatan penting yang tak seharusnya diisi orang-orang partai yang tak sesuai bidangnya. Beberapa waktu yang lalu, kementerian ini bikin susah banyak orang akibat permainan blokir-blokiran yang tak ada pentingnya sama sekali.
Sepanjang sejarah, mungkin kementerian ini yang paling banyak dimaki dan disumpahi masyarakat yang sangat dirugikan oleh kebijakan konyol ini. Memang Nasdem masih diharapkan bisa berpikir logis dan belajar dari hasil survei, di mana elektabilitas partai jeblok setelah dikabarkan mau mengusung Anies sebagai capres di Pilpres 2024. Anies jangan sampai diusung kalau konsisten menolak polarisasi dan politik identitas. Seharusnya Nasdem menjauh dari PKS dan Anies. Tapi Nasdem bisa apa tanpa Anies? Tak mungkin mengusung tokoh lain yang tak punya daya tawar kuat. Memang ada indikasi Nasdem ingin mengusung Anies, apalagi tingkat keterpilihan Anies adalah yang paling tinggi di jajaran Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW Partai Nasdem untuk diusulkan menjadi calon presiden 2024. Tapi Nasdem harus berkoalisi dengan parpol lain agar bisa punya tiket untuk mengusung capres. Tinggal tunggu saja sampai akhir tahun ini. Jika semua ini benar, berarti Nasdem mau berbeda jalur dengan parpol lain. Tak ada jalan lain selain memberikan pelajaran yang lebih keras, yaitu rakyat memalingkan wajahnya dan menggurem Nasdem, seperti halnya Demokrat yang makin lama makin loyo. Bagaimana menurut Anda?